Halo Sobat Farming, kembali lagi bersama saya Tika dan rekan saya Tiara di Divisi Animal Farming Yuki Water Treatment. Selamat bergabung kembali di Yuki Talks. Jika teman-teman semua memiliki minat di industri peternakan, teman-teman semua berada di konten yang tepat. Karena di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dunia peternakan dengan sudut pandang yang menarik dan juga informatif. Peternakan sendiri merupakan industri yang sangat penting ya teman-teman. Peternakan ini merupakan sumber dari kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, peternakan ini juga sudah menjadi bidang yang sangat diminati ya untuk dijadikan pekerjaan gitu. Kayak sekarang banyak program petani milenial ya, yang salah satunya juga peternakan juga termasuk di dalam situ. Nah, sebelum kita memulai nih tentang peternakan dan membuat peternakan itu seperti apa, pastinya ada hal yang harus dipertimbangkan teman-teman. Nggak bisa langsung kayak kita buat aja gitu, nggak bisa. Pasti ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan terlebih dahulu. Nah, mungkin teman-teman sudah penasaran nih Katika, kira-kira apa aja sih yang harus diperhatikan sebelum kita memulai beternak? Oke Kati, jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk membuat peternakan adalah airnya. Kenapa air? Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa air itu merupakan salah satu sumber kehidupan untuk semua makhluk hidup. Ternak yang baik tentunya membutuhkan air yang cukup dan juga berkualitas untuk mendukung fungsi dari tubuhnya itu sendiri. Maka dari itu, air minum di peternakan itu bukan hanya sekedar untuk minum saja, tapi juga untuk menunjang produktivitas ternak itu sendiri. Wah, berarti penting banget ya air ini ketika buat peternakan. Kira-kira ada nggak sih standar yang harus diikuti atau dilengkapi gitu untuk penggunaan air di peternakan itu sendiri? Oke, kalau kita ngebahas tentang standar air, jadi air di peternakan itu biasanya dibagi menjadi dua Kak. Yang pertama itu ada air bersih, yang mana air ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di industri peternakan tersebut, dan juga air ini harus bebas dari segala jenis penyakit dan layak untuk diminum apabila telah dimasak terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada air steril. Air steril ini merupakan air yang digunakan untuk minum para ternak dan juga untuk minum manusianya pastinya gitu Kak. Nah, kenapa air ini harus steril? Karena air ini harus terbebas dari segala penyakit dan juga mikroorganisme, virus dan segala macamnya. Seperti itu Kak. Jadi untuk air di industri peternakan itu terbagi menjadi dua, air bersih dan juga air steril. Katika berarti benar-benar harus diperhatikan ya kualitas atau standar air itu sendiri. Mulai tadi ada air bersih dan air steril gitu. Nah Kak, kalau misalnya nih aku bikin peternakan, terus ternyata sumber air aku itu airnya kotor, bau, berwarna, itu kira-kira ada dampaknya nggak sih ke ternak dan mungkin peternakannya akan seperti apa? Oke, kalau kita ngebahas untuk air yang tidak memenuhi standar ya. Nah, untuk industri peternakan itu sendiri ada, terutama di penugasan, ada standar air baku. Jadi apabila air seperti yang tadi Kak Tiara bilang itu berarti kan belum mencapai standar air baku tersebut ya Kak. Nah, di mana pastinya ada dong dampak untuk ternak itu sendiri, di mana vitamin dan juga vaksin minum pada air itu tidak akan bekerja secara optimal, dan air yang tercemar atau air yang memiliki cemaran tersebut pastinya akan menyebabkan penyakit pada ternak itu sendiri, baik itu langsung terserang atau mungkin setelah beberapa hari itu baru terserang gitu ya Kak. Seperti mungkin penyakit yang kita ketahui yang melalui air itu seperti ada kolibasilosis yang paling sering ditemui, dan juga ada mastitis mungkin di sapi ya. Dan juga ada tetelo atau lain sebagainya, penyakit-penyakit yang sering dijumpai di lapangan akibat air minum yang kurang bersih atau tercemar oleh virus, bakteri dan juga mikroorganisme lainnya, seperti itu. Berarti nggak bisa disepelekan banget ya Katika terkait kualitas dari airnya tersebut gitu. Nah, untuk mencapai tadi air steril tersebut, kira-kira air itu perlu ditreatment khusus nggak sih untuk mendapatkannya? Oke, kalau kita berbicara tentang treatment pada air itu pastinya diperlukan ya Kak, apalagi kan sumber airnya itu bisa berbeda-beda. Mungkin secara kasat mata air itu bersih, tapi kan kita tidak tahu apakah terjadi cemaran yang tidak kasat mata di dalam air itu atau tidak. Nah, untuk treatment pertama yang kita lakukan adalah pre-treatment, di mana kita itu akan memfilter air dengan berbagai macam media seperti activated carbon, atau ada juga iron removal dan juga water softener dan yang lain-lainnya. Media itu akan disesuaikan dengan kebutuhan untuk air yang akan ditreatment tersebut, seperti itu Kak.
Berarti tahapannya cukup banyak dan cukup ketat juga ya Kak Tika gitu. Tapi tentu saja ini semua dilakukan untuk kita mencapai air steril gitu ya Kak Tika. Jadi walaupun banyak dan ketat, semua ini untuk keuntungan untuk para peternaknya lagi seperti itu ya. Nah tadi ada yang menarik nih disebut oleh Kak Tika, treatment oleh UV, oleh sinar UV. Nah mungkin teman-teman juga belum tahu kali ya UV itu apa dan dampaknya seperti apa untuk air. Nah boleh nih Kak Tika, apa sih UV itu dan kenapa harus UV untuk air steril? Oke, jadi kalau yang tadi pre-treatment disebutkan itu untuk mencapai kualitas air bersih saja. Nah, untuk air sterilnya itu benar kata Kak Tiara, kita akan melakukan treatment lanjutan dengan menggunakan UVC. Jadi di UK Water Treatment ini ada treatment dengan menggunakan UVC, yaitu dengan luminor UVC, di mana air yang dilewatkan oleh sinar UV tersebut akan dirusak virus, bakteri, dan mikrobiologi lainnya. Di dalam sel RNA dan DNA-nya akan diputuskan, dinonaktifkan, sehingga air tersebut yang sudah dilewati sinar UV akan aman dan terbebas dari mikroorganisme lainnya dan terbebas dari virus dan juga penyakit lainnya Kak. Jadi akan aman untuk ternak kita sendiri dan juga pastinya akan menunjang produktivitas dari ternak kita tersebut. Bagus banget ya berarti UV ini karena dia menonaktifkan mikroorganisme tadi, mulai bakteri, virus atau yang lain-lainnya ya ketika gitu. Kira-kira UV ini punya solusi nggak sih atau sistem UV yang kira-kira mampu untuk menonaktifkan mikroorganisme secara maksimal gitu. Mengingat kita sebagai peternak itu ingin ketika kita membeli atau mendapatkan solusi itu beneran maksimal, tidak cuma setengah-setengah gitu ketika. Oke, untuk solusi yang kita tawarkan mengenai air steril maupun air bersih ini, khususnya untuk air steril, kita memiliki solusi bernama Luminor UVC, di mana produk ini sudah menggunakan sinar ultraviolet C atau C dengan panjang gelombang 254, di mana itu sangat efektif untuk memusnahkan mikroorganisme yang ada di dalam situ, dan juga pastinya sudah teruji standarnya dan mutunya di lingkungan internasional. Terima kasih banyak nih Kak Tika udah sharing terkait pentingnya air steril untuk ternak gitu ya Kak Tika. Yang ternyata kalau air dari sumbernya aja itu ternyata belum cukup nih buat peternakan dan untuk produktivitas ternaknya itu sendiri. Jadi tidak usah dilakukan lagi ya Sobat Farming, UVC ini bisa menjadi solusi efektif untuk peternakan, untuk air di peternakan itu sendiri gitu. Mungkin sebelum ditutup akan saya simpulkan sedikit terkait pembicaraan kita hari ini. Yang pertama, air itu merupakan faktor yang sangat penting di dalam peternakan teman-teman. Tidak bisa karena air itu digunakan untuk minum kali ya, tidak bisa disepelekan seperti itu aja. Apalagi kualitas air ini harus banget terjaga karena ya itu tadi, kalau misalnya airnya kotor bisa menjadi sumber penyakit gitu, atau juga vaksin atau vitamin yang diberikan lewat minum ya terutama itu tidak berfungsi dengan baik, yang nanti yang terjadi adalah kerugian usaha dari peternakannya itu sendiri. Itu kan kita nggak mau ya, kita sebagai peternak pengennya untuk maksimal gitu ketika gitu. Nah, solusi yang dapat dilakukan ini yang pertama dengan melakukan memperbaiki kualitas air dengan yang pertama ada pre-filter atau pre-treatment untuk memfilter mungkin bau kotoran yang kasat mata gitu ya ketika gitu. Selanjutnya ada dengan teknologi UVC untuk mendapatkan air steril gitu ya, seperti itu ketika. Baik, mungkin sampai di sini dulu saja ya ketika pembicaraan kita hari ini. Kalau dari teman-teman New Feed Talks ada nih yang mau ditanyakan, boleh banget di kolom komentar atau melalui email kami. Bergabunglah dengan kami di video selanjutnya ya. Nah, ketika kita udah di ujung pertemuan nih hari ini. Iya, aduh, gue berasa juga ya Kak, di kita kali ini kita udah berada di penghujung acara. Oh iya teman-teman, pisau diasah di pagi hari dibawa ke kebun untuk membabat. Cakep. Cukup sekian bincang kita hari ini, semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih sudah menyimak New Feed Talks. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.